Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai lipid. Lipid merupakan senyawa yang tidak larut dalam air, namun larut dalam pelarut organik. Lipid terbagi kepada dua, yaitu yang terhidrolisis dan tak terhidrolisis. Tak terhidrolisis terbagi kepada steroid, contohnya kolesterol, progesteron, estrogen. Lalu menjadi terpenoid, contohnya citra atau minyak serai, geraniol atau minyak mawar. Lalu yang terhidrolisis terbagi menjadi dua. Ada yang penyusunnya terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, dan nitrogen. Nah, ini terbagi menjadi fosfolipid dan fosfomielin. Lalu yang penyusunnya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Ini terbagi kepada lilin atau wax dan trigliserida atau sering disebut lemak. Nah, lemak ini terbagi dua, lemak nabati dan lemak hewani. Lemak merupakan makromolekul yang berupa ester dari trigliserida yang terbentuk dari reaksi kondensasi antara asam karboksilat, rantai panjang yaitu asam lemak, dan trialkohol yaitu gliserol. Nah, ini dia strukturnya. Nah, reaksinya tadi asam karboksilat sama trialkohol. Nah, ini dia ya, trigliserida ini ada 1 2 3. Oke. Ini asam lemaknya. R adalah alkil asam karboksilat suku tinggi. Jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3, disebut lemak sederhana. Jika R-nya berlainan, disebut lemak campuran. Nah, molekul lemak disebut trigliserida yang merupakan molekul gliserol atau gliserin dengan mengikat 3 asam lemak. Penamaan lemak sederhana dengan menyebutkan nama dan jumlah asam lemak setelah penyebutan nama gliserin. Contoh, gliserol atau gliserin mengikat 3 molekul asam stearat. Maka namanya adalah gliserin tristearat. Untuk lemak campuran dengan menyebut secara berurutan. Contoh, molekul gliserol atau gliserin mengikat asam lemak laurat, asam lemak palmitat, dan asam lemak stearat. Maka namanya menjadi gliserin lauropalmitostearat. Oke, ini contohnya ya, kita lihat di sini. Nah, ini R1-nya, R2, dan R3. Kita bisa lihat R1-nya C17H33, R2-nya juga sama, R3-nya juga sama. Berarti ini asam lemaknya sama, R1, ini R3, R2, R1. Ini asam lemak. Nah, karena dia sama-sama, nah maka dia disebut tri. Ini gliserolnya ada 3 ya asam lemaknya. Nah, ini gliserol atau gliserinnya nih. Nah, di sini asam lemaknya, makanya namanya gliseril trioleat. Trinya ada 3. Nah, namanya oleat ya. Oke. Begitu juga dengan yang ini. Ini bisa kita lihat C17H35 sama di R1, di R2, dan di R3. Jadi mereka memiliki asam lemak yang sama, lalu ada gliserin atau gliserol. Nah, makanya namanya gliseril tristearat. Nah, ini keduanya ini adalah lemak sederhana. Nah, yang satu ini baru kita lihat di sini. R1-nya berbeda dengan R2, berbeda dengan R3. Di sini C11H23, C15H31, dan C17H35. Maka penamaannya berurutan dari yang pertama dahulu, R1. Ini laurat, asam lemak laurat.
Nah, ini palmitat dan ini stearat. Maka kita sebutkan gliseril lauropalmitostearat. Lemak dibedakan menjadi dua berdasarkan wujud fisiknya, yaitu yang pertama lemak, disebut juga dengan lemak, berwujud padat pada suhu ruangan karena sebagian besar tersusun atas lemak jenuh. Lemak jenuh ini adalah lemak yang memiliki ikatan tunggal, seperti asam stearat, asam palmitat, dan kita sering sebut dia dengan lemak hewani. Yang kedua, disebut juga dengan minyak. Ini berwujud cair karena lebih banyak mengandung asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh ini asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap seperti asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat atau sering disebut dengan lemak nabati. Nah, asam lemak jenuh memiliki titik cair yang lebih tinggi daripada asam lemak tak jenuh. Derajat ketidakjenuhan asam lemak dinyatakan dengan bilangan iodin, yaitu jumlah gram iodin yang dapat diserap oleh 100 gram lemak untuk reaksi penjenuhannya. Nah, semakin besar bilangan iodin, semakin tinggi ketidakjenuhan suatu lemak. Reaksi-reaksi lemak dan minyak. Yang pertama, reaksi hidrolisis. Lemak dan minyak dapat mengalami hidrolisis karena pengaruh asam kuat dan enzim lipase, membentuk gliserol dan asam lemak. Misalnya hidrolisis gliseril tristearat akan menghasilkan gliserol dan asam stearat. Hasil hidrolisis akan memisah karena gliserol larut dalam air, sedangkan asam lemak tidak larut. Nah, ini dia reaksinya. Ini gliseril tristearat direaksikan dengan air, reaksi hidrolisis ya. Nah, satu molekul gliseril tristearat direaksikan dengan 3 molekul air. Nah, akan menghasilkan 1 molekul gliserol dan 3 asam stearat. Nah, ini dia reaksi hidrolisis. Ya. Yang kedua, penyabunan atau saponifikasi. Reaksi lemak atau minyak dengan suatu basa kuat seperti NaOH atau KOH akan menghasilkan sabun. Reaksi penyabunan atau saponifikasi menghasilkan gliserol sebagai hasil sampingan. Nah, kita di sini boleh menggunakan NaOH. Kalau kita menggunakan NaOH, akan menghasilkan sabun lebih keras. Tapi kalau kita menggunakan KOH, akan menghasilkan sabun lebih lunak atau cair. Nah, ini dia reaksi penyabunan. Di sini kita menggunakan gliseril tristearat C17H35. Lalu kita reaksikan dengan NaOH di sini. Nah, ini 1 molekul gliseril stearat kita reaksikan dengan 3 molekul NaOH. Lalu dia akan menghasilkan gliserol dan natrium stearat yang disebut juga dengan sabun. Nah, ini dia ya reaksi penyabunan. Nah, lemak ditambah basa kuat NaOH menghasilkan gliserol dan sabun. Dalam reaksi penyabunan atau saponifikasi harus menentukan kadar basa dalam sabun untuk menentukan fungsi sabun. Kadar basa dalam sabun terutama untuk sabun mandi harus terukur sehingga ada spesifikasi sabun untuk kulit kering, berminyak, atau normal. Penentuan kadar basa dalam sabun disebut dengan bilangan penyabunan, yaitu penentuan berapa miligram KOH yang diperlukan untuk menyabunkan 1 gram asam lemak atau minyak. Jadi yang disabunkan itu 1 gram. Ya. Nah, kita akan lihat contoh soal di sini. Tentukan bilangan penyabunan dari gliseril tripalmitat
dengan MR-nya 806. Oke, di sini kita lihat. Nah, ini glyceryl tripalmitat. Kita reaksikan di sini kita gunakan KOH. Nah, satu molekul glyceryl palmitat, triglyceryl palmitat bereaksi dengan 3 molekul KOH akan menghasilkan gliserol 1 dan 3 kalium palmitat. Nah, ingat perbandingan 1 3 1 3 ya, perbandingan mol, perbandingan koefisien. Nah, di sini kita hitung 1 gram gliseril tripalmitat sama dengan 1/806 mol. Masih ingat mol adalah gram per mr. Nah, karena kita hitung 1 gram, maka kita buatkan 1. Lalu mr-nya 806. Jadi mol adalah gram per mr, 1/806 mol. Nah, kita lihat perbandingan 1 berbanding 3 nih. Di sini 1, di sini 3. Maka dengan perbandingan ini kita bisa menghitung mol dari KOH karena gliseril tripalmitatnya udah diketahui molnya, jadi kita bisa menghitung mol KOH itu 3/806 mol. Kenapa 3? Karena perbandingannya 1:3. Oke. Lalu baru kita hitung massa KOH-nya. Ingat gram sama gram atau massa ya, mol kali mr. Nah, molnya sudah ada 3/806 kali mr KOH 56, nah kali 1000 mg. Oke, kita dapatkan 208,48 mg. Nah, jadi didapatkan bilangan penyambungannya adalah 208,44. Yang ketiga, reaksi hidrogenasi minyak. Minyak dapat dipadatkan melalui hidrogenasi atau adisi hidrogen dengan menggunakan katalis serbuk nikel. Reaksi ini akan meningkatkan titik leleh minyak atau dia menjadi padat, seperti yang digunakan dalam pembuatan margarin dari minyak sawit. Nah, ini dia gliseril trilinolenat. Ini asam lemaknya. Asam lemak ini di sini tidak jenuh ya. Kemudian kita adisi atau kita reaksikan dengan hidrogen. Ada 6 molekul hidrogen. Di sini 1 molekul gliseril trilinoleat bereaksi dengan 6 molekul hidrogen. Nah, ini dia. Nah, di sini di dalam asam lemak ini terdapat ikatan rangkap. Nah, ketika dimasukkan hidrogen, maka dia akan memutuskan ikatan rangkap itu. Ini bisa kita lihat di sini. Ini C17H31, tiba-tiba di sini menjadi C17H35. Berarti di sini sudah masuk dari 31 ke 35 ada 4 hidrogennya. Lalu yang kedua di sini kita lihat C17H33. Sementara yang di sini menjadi C17H35. Dari 33 menjadi 35 masuk 2. Nah, dari 4 tambah 2 ada 6. Nah, ini 6 ini masukkan. Jadi di sini karena hidrogen memutuskan ikatan rangkap yang ada di asam lemak ini, maka posisinya dari cair bisa menjadi krim atau padat. Nah, inilah yang disebut dengan hidrogenasi ya. Sebuah lemak yang direaksikan dengan hidrogen yang nanti akan memutuskan ikatan rangkap yang ada dalam asam lemak. Oke. Fungsi lemak. Yang pertama, sumber energi dan cadangan makanan. Pembakaran 1 gram lemak menghasilkan sekitar 9 kilokalori. Lemak diperoleh dari makanan berlemak seperti daging, susu, keju, dan kacang-kacangan. Pada sistem pencernaan lemak, terlebih dahulu mengalami pemecahan atau terhidrolisis, sehingga dapat diserap ke dalam pembuluh getah bening. Nah, di dalam industri, lemak digunakan untuk membuat sabun, membuat margarin, dan membuat krim. Krim ini baik berupa es krim maupun kosmetik.
Terus untuk mempertahankan suhu tubuh. Lalu pelarut atau pembawa vitamin-vitamin yang tidak larut dalam air, yaitu vitamin A, vitamin D, E, K atau disebut dengan AD. Oke. Fosfolipid. Fosfolipid merupakan gliserida yang mengandung fosfor dalam bentuk asam fosfat. Pada umumnya terdapat dalam sel tumbuhan, hewan, dan manusia. Berperan penting sebagai komponen struktural membran sel. Senyawa yang termasuk fosfolipid yaitu fosfatidilkolin, fosfatidilethanolamine, fosfatidilserin, dan fosfatidilinositol. Oke, ini di sini kita lihat. Nah, ini dia, ini asam fosfatidat. Di sini R-nya di sini C, R1, C, R2. Nah, ini dia nih pembeda dengan lemak. Di sini ada fosfat yang mengikat OH, 2 OH ya. Nah, sementara kalau yang di lemak di sini sama C juga dan R juga. Nah, sama ya. Di sini juga P, tapi yang diikatnya nih, ini pembedanya, ini mengikat 2 OH, ini mengikat nih beda lagi. Senyawa yang berbeda. Nah, ini lagi. Jadi ingat kalau fosfat ini dia pembedanya, ada fosfatnya di sini. Lalu kita melihat steroid. Steroid merupakan senyawa turunan atau derivat lipid yang tidak terhidrolisis. Senyawa yang termasuk turunan steroid misalnya kolesterol, ergosterol, dan estrogen. Pada umumnya, steroid berfungsi sebagai hormon. Steroid mempunyai struktur inti. Perbedaan jenis steroid yang satu dengan yang lain terdapat pada rantai samping atau cabang yang diikatnya. Nah, ini dia contoh steroid nih. Senyawanya. Ini senyawa dari kolesterol. Ya, ada yang ini testosteron dan yang ini progesteron. Terpenoid. Terpenoid merupakan derivat dari lipid. Umumnya terdapat pada minyak siri seperti citral atau minyak serai, geraniol atau minyak mawar, limonen atau jeruk, minyak jeruk, dan juga vitamin A. Ini terdapat pada senyawa-senyawa di dalam tumbuh-tumbuhan. Contoh senyawa terpen, ini dia nih, geraniol, ini dia strukturnya, limonen, dan mentol. Lilin. Lilin merupakan ester dari asam lemak rantai panjang dengan alkohol rantai pendek antara 14 sampai 34 atom karbon. Tidak larut dalam air, larut dalam pelarut lemak. Tidak mudah terhidrolisis dan tidak dapat diuraikan oleh enzim yang menguraikan lemak. Pada tumbuhan dan hewan, lilin berfungsi sebagai lapisan pelindung atau penahan air. Lilin diperoleh dari lebah madu, paus, dan lumba-lumba. Oke, demikian materi kita hari ini mengenai senyawa lipid. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.